Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada hari ini saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada dalam majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmu, yang kebetulan saya dari LP2SI diamanahi untuk sedikit bertausiah terkait dengan hal yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan saya angkat adalah Ramadan, momentum perubahan. Jadi siapapun di antara kita yang ingin berubah, tentunya ingin berubah menjadi lebih baik, yang tidak disiplin pingin disiplin, yang sedih pingin bahagia, ya, yang hidupnya susah pingin nyaman, maka Ramadan ini adalah momentumnya. Nah, bagaimana perubahan itu dimulai? Apa langkah-langkah awal perubahan itu dimulai? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Artinya perubahan yang paling fundamental adalah berawal dari orang itu sendiri. Ya, dalam bahasa syariatnya adalah ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Jadi siapapun yang di antara kita yang ingin berubah, maka yang harus kita lakukan adalah lakukan koreksi diri. Maka orang yang ingin berubah lebih baik, dia mesti tahu tentang kelemahan dirinya. Dia mesti tahu kekurangan dirinya. Dia mesti tahu aib-aibnya. Dia mesti tahu hal-hal yang tidak penting yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang bertakwa yang untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri tentang apa yang dia lakukan untuk hari esok. Sehingga seorang ulama, seorang tabi'in mengatakan salah satu sifat orang beriman itu adalah ketat di dalam mengoreksi dirinya sendiri. Ya, sangat ketat di dalam mengoreksi dirinya sendiri. Artinya orang beriman, orang yang ingin meraih takwa adalah orang yang tersibukkan mengurus kelemahannya, mengurus kekurangannya, mengurus aib-aibnya, dan segala hal yang membuatnya semakin terpuruk. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat merintah Ramadan,
yang Allah sebutkan, kenapa kita diwajibkan untuk menggapai Allah wajibkan kita untuk puasa Ramadan, salah satunya adalah untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, inilah kenapa Ramadan ini tujuannya supaya kita menjadi hamba Allah yang takwa. Ternyata orang menjadi takwa itu sangat-sangat istimewa. Orang yang takwa itu memiliki karakter yang sangat luar biasa, dan itu tidak dimiliki kecuali orang bertakwa. Maka betul ketika Allah mengatakan kita berpuasa itu supaya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa karakter orang bertakwa itu? Nah, ini yang menarik yang kita bahas. Sehingga dengan memahami karakter ini, maka segala kekurangan, aib-aib, segala hal yang menyangkut kelemahan kita, insya Allah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menghadir 4 karakter ini dalam diri kita, maka insya Allah semua akan tercapai, perubahan itu akan tercapai. Baik, apa 4 karakter yang sangat istimewa bagi orang bertakwa di sini? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan salah satu sifat orang bertakwa itu, kata beliau, adalah al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diucapkan. Allah mengetahui kemana kaki melangkah. Allah mengetahui apa yang terbesit di dalam hatinya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Maka saat orang bertakwa kepada Allah, maka akan hadir perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, salah satu sikap orang bertakwa itu adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menarik di sini, kenapa takut kepada Allah menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kenapa takut kepada Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa? Nah, ini kata kuncinya. Ini menariknya di sini. Apa menariknya? Kalau kita takut sama manusia, misal kita punya utang, atau kita punya salah, atau kita takut sama seseorang, apapun orang itu, siapapun orang itu, tapi kita takut kepadanya, maka hal yang terjadi pada kita apa? Kita ngumpet, kita lari, kita sembunyi, mungkin kita berbohong kepada orang itu karena takut. Tapi di saat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini istimewa. Ya, orang yang dekat kepada Allah ini sangat-sangat istimewa. Kenapa? Karena mengharuskan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya, tujuan penciptaan manusia itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang takwa adalah orang yang punya komitmen di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang takut kepada Allah itu begitu sangat istimewa. Kenapa? Dia tidak akan mudah berucap. Dia tidak akan mudah berucap, dia akan timbang apakah ucapan itu Allah ridhoi apa tidak. Apakah ucapan itu membuat orang lain sakit hati? Apa dengan ucapan itu membuat orang lain merasa terpojokkan? Nah, orang bertakwa akan hati-hati. Makanya orang bertakwa itu tidak sempit di dalam memaknai ibadah. Jadi ibadah itu tidak dimaknai sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Apa ibadah? Kata ulama tafsir, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Nah, ini ibadah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan,
lahir maupun batin. Wah, makanya ketika kita memanai ibadah yang begitu luas, maka dampaknya apa? Orang bertakwa, dia tidak akan berbeda di saat dia sujud kepada Allah dan dia saat berdagang di hadapan manusia. Dia tidak akan berbeda untuk taat kepada Allah saat dia diamanahi kewajiban-kewajiban sosial kemanusiaan. Karena semuanya adalah nilainya ibadah. Maka tidak ada sesuatu yang tidak ibadah bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukurannya adalah bagaimana menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karakter orang yang takwa. Karakter orang yang takwa. Sehingga dengan rasa takwa ini, maka dia akan senantiasa merasa dekat dengan Allah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya yang seringkali dibaca, dalam doa yang seringkali dibaca, yang seringkali disampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Dan mengingat Allah tidak bisa dicapai kecuali bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang sadar diri kalau Allah mengawasinya, yang sadar diri kalau Allah menghitung semuanya, yang sadar diri kalau Allah akan membalas semua kebaikan dan keburukannya. Maka kembali kepada tujuan puasa adalah takwa kepada Allah, salah satunya al-khauf minal jalil. Artinya kalau kita ingin berubah di bulan Ramadan, yang tadinya mungkin males-malesan, yang mungkin tadinya kalau ngomong banyak fitnahnya atau hal-hal lain yang merusak, nah ketika dia sudah merasa diawasi oleh Allah, buahnya apa? Dia akan menjadi pribadi yang santun, pribadi yang percaya diri, pribadi yang hadir dengan ketaatan-ketaatan. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tentang karakter orang yang bertakwa yang sangat istimewa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang bertakwa itu perkataannya, ide-idenya, semua hal yang terkait dengan kehidupannya, dia selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pijakan di dalam hidupnya. Nah, ini istimewa. Quran, Sunnah, yang kata Allah Quran itu apa? La raiba fi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya bagaimana orang yang bersumber kepada sesuatu yang tidak ada keraguan, bersumber kepada sesuatu kebenaran semua, pasti sangat istimewa. Pasti akan sangat istimewa orang yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kedua sumber ini tidak ada cacat sedikit pun. Kedua sumber ini adalah penunjuk jalan bagi kehidupan seseorang. Nah, orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia wal amalu bitanzil, dia beramal dengan keduanya. Artinya dia beramal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa istimewanya jikalau kita semua hadir dengan sikap dan orientasi hidup dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pasti istimewa. Istimewanya kenapa? Karena dua aturan ini komplit, lengkap. Misal, kalau kita seorang ayah, maka lengkap bagaimana menjadi ayah yang baik. Tinggal dibuka tuh sekarang, googling, thread akan muncul jadi ayah yang baik. Gimana caranya? Kalau kita seorang istri, bagaimana istri yang soleh, thread akan muncul semuanya. Nah, bagaimana kalau kita menjadi anak, akan muncul bagaimana menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya complicated, lengkap betul. Sehingga Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sempurna betul agama ini, dan kesempurnaan agama ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang takwa, kenapa senantiasa istimewa? Karena dia berpijak di atas sumber ini. Maka semua gerak-geriknya dia tidak akan lepas dari ini. Dia tidak menyederhanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh yang paling sederhana, saat kita makan misalnya, ya kan?
saling makan. Sebagian orang sepele menganggap makan dengan tangan kiri. Nah, padahal hadis Nabi SAW mengatakan makan dengan tangan kiri itu adalah cara makan syaitan. Maka orang yang takwa, dia tidak akan main-main dengan makan. Adab makan, dia akan makan dengan tangan kanan, dengan membaca bismillah, kemudian dia makan. Ada aturan-aturan semuanya. Bagaimana dia masuk ke rumah, dia tidak akan main-main masuk ke rumah, melainkan dia akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia tidak akan main-main ketika dengan temu saudaranya untuk kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena semuanya diatur, indahnya betul di dalam Islam ini. Indahnya di mana? Indahnya saat kita membangun kehidupan kita dengan berpijak kepada dua ini, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangankan itu ya, pakai sandal aja ada aturannya dalam Islam. Mulai dari kanan, kemudian dilanjutkan masuk kamar mandi ada aturannya, keluar kamar mandi ada aturannya, ya, pakai baju ada aturannya, bahkan hubungan suami istri di ranjang pun ada aturannya. Artinya sangat istimewa ketika seseorang membangun kehidupannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kalau kita ingin merubah, ya ingin berubah menjadi lebih baik, ayo sekarang mumpung bulan Ramadan nih, momentum perubahan. Caranya gimana? Kaji Quran, kaji Sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Nah, gimana kita mau jadi baik kalau nggak ngerti agama? Gimana kita mau hidup bahagia kalau nggak ngerti agama? Bagaimana kita akan dimudahkan rezekinya kalau kita nggak ngerti ilmu agama? Artinya semua kebaikan itu ada di agama. Maka orang yang beragama, artinya memahami agama Islam dengan cara yang baik, bukan sekedar dengan Islam KTP, maka pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka lebar. Pintu-pintu keburukan akan tertutup. Saat kita mengetahui tentang hakikat agama ini, maka belajarlah agama. Dan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk belajar agama. Maka sibukkan, berjibakulah. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, wa man fattahu ta'lim waqta syabab fakabbir alaihi arba'al fatih. Barang siapa tidak belajar agama di waktu muda, maka takbirkanlah 4 kali sebagai salah satu bentuk kematiannya. Coba bayangkan, orang yang tidak ngerti agama oleh Imam Syafi'i dianggap mayat hidup. Udah nggak ada berfungsi sama sekali, tidak ada fungsinya. Kalaupun dia ada, gimana mayat? Bau, nakut-nakutin, ya? Kalau ada. Maka kata Imam Syafi'i, bagaimana kita bisa keluar dari itu? Thalabul ilm, belajar ilmu agama, pelajari Quran, pelajari Sunnah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tentang ilmu agama ini, beliau mengatakan apa? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila tu'ami wassarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Itu coba bayangkan, kata Imam Ahmad, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, makan dan minum itu sekali, kayak bulan Ramadan ini kita makan pagi sampai sore udah masih kuat, ya, minum air sedikit sudah selesai, artinya badan kita masih seger. Tapi kata Imam Ahmad, adapun kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini ada di anfasi, sebagaimana tarikan nafas. Bisa nggak nafas semenit, setengah menit? Nggak bisa. Kita butuh nafas, dan nafas kehidupan itu adalah agama, ya. Dan nafas kehidupan itu adalah agama. Jadi kalau kita ingin baik, kehidupan kita ingin baik, maka kata kuncinya adalah agama. Jadi bagi para pendengar semua, para pesawan semua yang ingin berubah menjadi lebih baik, maka ayo sekarang kita bangun semangat kita untuk belajar ilmu agama, sehingga dalam setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita, setiap apa yang kita rencanakan, setiap apa yang kita idam-idamkan, tetap berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu istimewa karena ini, ya,
Karena apa? Karena dia omongannya, semua pikirannya berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 ini. Ciri orang bertakwa kenapa istimewa, kata Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, yang ketiga adalah wal qanaati bil qalil. Nah, ini nih luar biasa sekali, istimewa, merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, orang kalau sudah merasa cukup dengan yang sedikit, dia akan memiliki kemerdekaan sejati. Kenapa memiliki kemerdekaan sejati? Karena dia tidak akan menandakan tangannya kepada orang lain untuk meminta-minta, meski kondisinya pas-pasan. Karena dia tahu izzah, dia tahu harga diri. Qanaah, orang yang memiliki jiwa qanaah akan Allah berkahkan rezekinya. Mungkin bagi seorang lain 100.000 itu 2 jam, 3 jam habis. Tapi bagi orang yang memiliki jiwa qanaah, 100.000 itu bisa jadi 1 minggu, bisa untuk anak dan istri. Kenapa? Karena Allah akan berkahkan hidupnya. Maka orang yang qanaah pasti nyaman hidupnya. Nah, dia tidak akan menggebu-gebu untuk berambisi dunia. Karena hakikat dunia, kata Nabi SAW, tahukah kamu dunia, kata Nabi SAW, dunia itu ibarat kau celupkan jarimu ke laut, kau angkat jarimu. Apa yang menempel di jarimu itu? Hanya setetes dunia di hadapan Allah. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka orang yang takwa wal qanaati bil qalil. Tetapi jangan dimaknai malas bekerja, malas mencari nafkah. Tidak. Tidak berarti orang yang qanaah nggak boleh punya mobil mewah, punya kekayaan, tidak sama sekali. Punya ini pun silakan punya. Tapi semuanya orientasinya adalah akhirat. Dia punya perusahaan. Dengan perusahaan ini dia targetkan labanya sekian, tapi target kemudian adalah kampung ini harus bebas kemiskinan dengan uangnya dia, gitu. Kampung ini harus bebas buta huruf dengan uangnya dia. Arti kekayaan menjadi bermanfaat sehingga dunia tidak ada di hatinya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang hidupnya untuk meraih dunia ansih, maka akan Allah cerai-beraikan urusannya. Sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, ya. Akan seperti itu. Adapun orang yang tujuannya untuk akhirat, maka akan Allah ringkes urusannya. Akan Allah mudahkan urusannya. Maka di sini qanaah, memiliki jiwa qanaah adalah jiwa merdeka. Bukankah hari ini banyak orang berubah kan hanya segetik, hanya dengan uang 100.000 bisa berubah, dengan hanya uang segini bisa berubah, idealismenya hancur, akidahnya hancur, keyakinannya hancur, hanya urusan dia. Kenapa? Karena tidak ada nilai qanaah di dalam hidupnya. Dia memandang kesuksesan itu dengan apa? Dengan pencapaian keduniaan. Jadi standar kemuliaan hari ini adalah ketika fulus, ketika kaya, ketika terkenal, ketika jadi pejabat. Itu dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh semua itu tidak memiliki makna. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cerdas, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa takwa itu? Dijelaskan tadi yang pertama apa? Al-khauf minal jalil. Istimewa, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, wal amali bitanzil, dia berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, wal qanaati bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit pun. Kemudian yang terakhir adalah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kenapa ciri orang bertakwa itu istimewa? Yang terakhir, wa i'dadil yaumir rahim, dia adalah orang yang tersibukkan untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Hidup itu sebentar. Hidup itu hanya putaran waktu yang begitu cepat. Cepat sekali kehidupan ini. Maka kita jangan tertipu dengan kehidupan ini. Sampai Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian. Rugi saudara sekalian. Kita ini semuanya rugi, tidak ada yang untung.
Sama sekali tidak ada yang untung. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Maka orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang menyiapkan bekalnya untuk kehidupan akhiratnya setelah kematiannya. Artinya kehidupan ini sempit, kehidupan ini sebentar. Hanya orang-orang yang terjebak pada dua kondisi, kata Ali bin Abi Thalib. Yani orang-orang yang betul-betul yang Ali bin Abi Thalib takutkan ketika orang ini memiliki dua sifat ini. Apa yang pertama? Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Oh, panjang angan-angan, angannya panjang. Ya. Kemudian kedua, ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan, ikuti hawa nafsu. Wah, ini kalau dua bergabung ini, ya kalau dia kaya jadi kejam ini. Ya. Artinya apa? Semua yang kalau dia jadi orang besar akan kejam, kalau dia jadi orang kaya akan zalim. Kenapa? Karena dia tidak mau dihambat semua keinginannya. Ya, dan dia punya itu dan akan libas dia semua. Ketika orang panjang angan-angan, maka tidak akan pernah ada rasa cukup dalam hidupnya. Baru punya mobil satu, besoknya sudah angan-angan punya mobil ini, punya ini, punya. Baru beli rumah ini, besok lagi muncul ini, muncul ini. Dan ini hanya terjadi pada orang-orang yang panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Maka kata Nabi SAW, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Insya Allah kalau kita ingat kepada kematian, kita akan tersibukkan terus untuk apa? Untuk menyiapkan bekal kepada kita. Kita tidak akan main-main dengan sholat. Kita tidak akan main-main dengan amanah. Kita tidak akan main-main dengan semua kewajiban-kewajiban kita di dalam menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Maka sungguh tidak ada yang bisa menggapai semua itu kecuali dengan kita berupaya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci perubahan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolonglah kita kepada Allah. Perbanyaklah doa di bulan Ramadan agar Allah mengubah kehidupan kita, mengubah semua hal dari kehidupan kita yang negatif menjadi positif, yang biasa-biasa menjadi luar biasa, yang tidak baik menjadi baik. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukan semua itu. Karena itu tugas kita hanya ikhtiar. Ikhtiar dengan sungguh sebagaimana Nabi SAW sebutkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'id billah. Berusahalah sungguh-sungguh melakukan apa yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa ikhtiar yang kita lakukan, sandarkan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusan hamba. Ya Allah, mudahkan semua kesulitan-kesulitan hamba. Ya Allah, adukan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya akan sampaikan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Insya Allah, semoga dengan doa ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, aku memohon tolong ya Allah, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfatain. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku ya Allah. Jangan engkau serahkan semua urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Gak mampu saudara-saudara, kita akan menghadapi masalah yang kita hadapi, menata kehidupan ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta tolonglah kepada Allah, bersimpulah kita di hadapan Allah, merengeklah kita di hadapan Allah, menangislah kita di hadapan Allah. Dan Ramadan adalah momentum terbaik untuk kita berubah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.